Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom keluarga besar GBI House of Joy, senang sekali dapat menyapa saudara semua yang ada di rumah. Saya yakin dan percaya saudara dalam keadaan yang baik-baik saja, bukan? Dan sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada beberapa panduan yang akan saya sampaikan untuk saudara. Yang pertama, pastikan koneksi internet Anda di rumah dalam keadaan yang baik ya. Dan yang kedua, yuk siapkan diri kita semangat memuji Tuhan. Mari kita ekspresikan pujian kita kepada Tuhan bersama keluarga kita tercinta yang ada di rumah. Dan yang ketiga nih saudara, selama ibadah ini berlangsung, terdapat live chat yang dapat saudara gunakan untuk saling menyapa satu dan yang lain secara virtual. Jika sudah, yuk kita lebih lagi siapkan hati kita dan kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Karena kami masih ada Tuhan dan kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Bapak, dimanapun kami berada, kami siapkan hati kami secara baik Tuhan. Dan kami rindu lawatan Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi keluarga kami yang ada di rumah ini. Bapak, berkati juga tim pelayanan yang akan melayani hari ini, baik tim Praise and Worship maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Bapak, biarlah Tuhan, Roh-Mu yang memimpin setiap kami, dimanapun kami berada. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur
Karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua dan hanya tersedia
bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, Ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, saya percaya dimanapun kita berada, kita terus limpah dengan sukacita, amin. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan. Yeay! Terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatan.
Wow, sungguh luar biasa ya pujian yang sudah kita nikmati bersama hari ini. Ada amin, saudara? Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik melalui persembahan. Nah, persembahan, baik persembahan biasa maupun perpuluhan ataupun diakonia, dapat saudara berikan melalui QR Code atau transfer bank di nomor rekening GBI House of Joy yang sudah tertera di layar saudara ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan ya Bapa, untuk kami bisa menyediakan apa yang terbaik bagi Engkau. Tuhan, kami memberi karena kami mengasihi Engkau, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan apa yang kami berikan ini dapat menjadi dampak yang baik untuk gereja kami Tuhan, untuk memperluas kerajaan juga Tuhan. Bapa, untuk setiap kegiatan-kegiatan yang ada di GBI House of Joy juga Tuhan. Bapa, kami siap untuk memberi, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi saudara, dan sembari kita memberi, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan seputar kegiatan GBI House of Joy 1 pekan ini. Ibadah GC dan ibadah sekolah minggu tetap diadakan ya hari ini pukul 11 melalui via Zoom. Yuk papa mama, ajak dan support adik-adiknya ikut sekolah minggu dan GC ya. By the way, kakak-kakaknya tunggu loh ya. Dan yang kedua, bagi kamu anak-anak muda, jangan lewatkan Outreach Live Talk pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat via Instagram di @outreachjkt. Jangan lupa ajak semua teman-teman muda kamu untuk join ya. Dan saudara, tidak kalah pentingnya di hari Jumat 27 November 2020 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, House of Joy kembali mengadakan KOR gabungan. Saya menghimbau bagi saudara yang belum tergabung maupun yang sudah bergabung, yuk sama-sama kita ketemuan secara virtual di Zoom hari Jumat ini. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa atau support, saudara dapat juga loh menghubungi kontak person yang ada di layar saudara ya. Baiklah, demikian informasi sepekan GBI House of Joy hari ini. Untuk informasi-informasi lebih lanjut, Anda tetap bisa ikuti di media sosial GBI House of Joy ya, baik di Facebook maupun di Instagram. Jangan lupa di follow dan juga jangan lupa ya, like dan subscribe YouTube channel GBI House of Joy. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Engkau Allah turut bekerja Tuhan. Dalam setiap hidup kami, langkah kami Tuhan. Kau ada bersama dengan kami. Biar iman kami lebih teguh lagi Tuhan, berjalan bersama Engkau. Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku. Sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kau Bapa yang setia Tuhan. Dengan firman-Mu terangi langkahku.
Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Nyatakan sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, Jesus. Sebab Engkau perisai kami Tuhan, perisai pelindung setiap kami. Mari dengan yakin katakan, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, sekali lagi nyatakan, perisai pelindungku, hey, karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Amin, kami percaya Tuhan. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sebab kami yakin Tuhan, Kau Allah turut bekerja dalam setiap langkah kami, laku kami Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan setiap kami. Kami mau terus nyatakan Engkaulah pelindung setiap kami. Kau perisai perlindungan kami Tuhan. Sebab yang maha tinggi berikan perlindungannya Tuhan kepada setiap yang melekatkan hatinya kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan, kami mau berserah kepada
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu nyata Tuhan dalam setiap hidup kami sampai saat ini Tuhan. Kami mau terus Tuhan bersandar kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Bapa, di setiap kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan bertumbuh lebih lagi Tuhan di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari siap sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar jemaat GBI House of Joy hari ini? Saya percaya dan saya rindu semua kita berada dalam kondisi yang sehat, kondisi yang kuat, dan sukacita Tuhan senantiasa ada di dalam hati setiap kita semua. Pada hari ini kita akan sama-sama melihat, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kalau saudara senang dengan judul khotbah atau mencatat-catat khotbah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang cara melewati kesesakan dalam kehidupan. Sekali lagi, judul tema atau khotbah saya adalah cara melewati kesesakan dalam kehidupan. Nah, mari bersama-sama kita buka firman Tuhan pada hari ini melalui kitab Mazmur pasal yang ke-37, ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Sekali lagi, Mazmur 37, ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berkata demikian, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, saya ingin menyampaikan hal yang sederhana supaya Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan dari ayatnya yang ke-39. Di situ dikatakan orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka. Ya, kita lihat di situ kata mereka. Pertanyaannya adalah siapa mereka? Nah, kalau kita mengacu pada kalimat di atas, maka kita akan temukan bahwa mereka adalah orang-orang benar, ya. Dan di situ dikatakan ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca, maka kita menemukan hal yang sederhana, bahwa orang benar pun bisa mengalami yang namanya kesesakan dalam kehidupan. Orang benar bisa saja melewati atau bisa saja mengalami yang namanya kesesakan dalam kehidupan. Dengan kata lain, hal yang sederhana adalah bahwa kesesakan itu merupakan bagian daripada perjalanan kehidupan orang-orang benar. Kesesakan merupakan bagian daripada perjalanan kehidupan orang-orang benar. Nah, saudara, kita mesti terima ini dulu, ya. Kita mesti terima ini dulu. Kita mesti bisa terima bahwa kesesakan merupakan bagian daripada perjalanan kehidupan orang benar. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita suka berpikir dan bertanya, Tuhan, saya kan sudah beribadah. Tuhan, saya kan sudah memberi. Tuhan, saya kan sudah melayani. Tuhan, saya kan sudah berdoa. Tuhan, saya kan sudah baca Alkitab. Kenapa dalam kehidupan saya melewati atau saya mengalami masa kesesakan dalam kehidupan? Nah, saya mau beritahu hari ini hal yang sederhana dari ayat firman Tuhan yang kita baca, kita temukan bahwa kesesakan pun merupakan bagian dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Nah, kalau kita mulai menerima bahwa kesesakan merupakan bagian dalam perjalanan kehidupan orang percaya, maka saya yakin dan percaya kita akan berdamai dengan semua situasi dan kondisi yang sekarang sedang terjadi, yang sama-sama saudara dan saya alami, dan kita akan melihat bagaimana respon kita terhadap segala sesuatu yang terjadi akan mengalami perubahan. Tidak akan pernah sama lagi, karena kita tahu bahwa dalam perjalanan kehidupan, kesesakan merupakan bagian daripada perjalanan kehidupan orang percaya. Nah, saudara, hal yang sederhana sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa
Kita lihat di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami yang namanya kesulitan, mengalami yang namanya kesesakan. Ya, kita lihat Abraham dalam perjalanan kehidupannya mengalami yang namanya fase-fase kekeringan, fase-fase kelaparan. Demikian juga dengan Ishak, demikian juga dengan Elia, demikian juga dengan Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil, mengalami banyak masa-masa penderitaan, mengalami banyak masa-masa kesesakan yang terjadi dalam kehidupannya. Dan kita tahu dalam perjalanan kehidupan mereka, dalam kesesakan mereka, mereka berseru kepada Tuhan, mereka senantiasa berserah kepada Tuhan, dan kita lihat bagaimana mereka melewatinya. Ya, mereka bisa melewati kesesakan yang mereka alami dalam perjalanan kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji waktu kita ikut Tuhan nggak ada kesesakan. Waktu kita ikut Tuhan nggak ada badai. Waktu kita ikut Tuhan nggak ada kesulitan. Tuhan nggak pernah janji hal tersebut. Tapi yang sederhana, firman Tuhan mengatakan Dia adalah Immanuel, yang artinya Tuhan beserta dengan kita. Artinya sederhana, di masa-masa kita mengalami yang namanya kemudahan dalam kehidupan, di masa-masa kita mengalami yang namanya kesesakan dalam kehidupan, artinya bukan soal situasinya, bukan soal kondisinya, bukan soal apapun yang kita alami, tapi yang luar biasa adalah apapun situasi dan kondisi, Tuhan berjanji Dia menyertai setiap kita. Pegang itu dalam kehidupan kita. Pegang itu dalam perjalanan kehidupan saudara. Maka saya percaya apapun situasi dan kondisi yang kita alami, kita cuma percaya satu hal, bahwa Tuhan menyertai. Dan saya mau beritahu, kalau Tuhan beserta dengan kita, Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, saya percaya ada hal-hal yang luar biasa yang kita bisa lihat. Ada keindahan-keindahan yang luar biasa yang Tuhan berikan dari setiap situasi kondisi yang kita alami dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Pasti ada keindahan di dalamnya. Saudara, seringkali orang berkata, siang itu indah. Karena kalau siang hari kita bisa lihat, wow, ada gunung yang tinggi. Kita bisa lihat bunga-bunga yang indah. Karena terang itu indah, terang itu luar biasa. Ada keindahan di balik terang. Tapi tahukah saudara, gelap atau malam juga punya keindahannya tersendiri yang tidak bisa dimiliki pada saat siang hari. Malam punya keindahannya tersendiri. Saudara tidak bisa melihat keindahan kelap-kelip lampu di kota. Saudara tidak bisa melihat keindahan cahaya-cahaya bintang di langit di siang hari. Saudara hanya bisa menikmati semua itu di malam hari. Jadi bukan soal siang, bukan soal malam. Karena saya percaya baik siang maupun malam, baik terang maupun gelap, kedua-duanya kita bisa melihat keindahan di balik segala sesuatu, di balik semua kondisi, di balik semua situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin beberapa di antara saudara hari ini sedang berkata, Pak, saya ada dalam kondisi malam dalam kehidupan. Usaha saya diambang kebangkrutan. Saya ada dalam kondisi malam dalam kehidupan. Gaji saya dipotong 50%. Pak, saya ada dalam kondisi malam dalam kehidupan. Rumah tangga diambang perceraian. Pak, saya ada dalam kondisi malam dalam kehidupan. Karena saya tidak tahu lagi mesti berbuat apa dalam kehidupan. Satu hal yang saya ingin beritahu buat setiap kita. Temukan keindahan di malammu. Karena saya yakin dan percaya, pasti ada keindahan di dalamnya. Kalau Tuhan berserta dengan setiap kita. Nah, kalau kita sudah bisa terima hal ini, maka kita akan dengan mudah meresponi, melewati setiap kesesakan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Nah, firman Tuhan menggambarkan pada hari ini, tidak banyak poin yang saya bisa bagikan buat setiap kita. Saya akan bagikan hal yang sederhana dalam 3 poin saja, saudara ya. Cara menghadapi kesesakan dalam kehidupan. Karena tadi saya beritahu bahwa kesesakan merupakan bagian daripada perjalanan kehidupan orang percaya. Dan Alkitab atau firman Allah menyediakan kepada kita firman-Nya ya, tentang bagaimana menghadapi kesesakan dalam kehidupan.
Yang pertama, saudara, ya, kalau saudara mau catat boleh, yang pertama dalam Mazmur pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-15. Mazmur pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi ini poin yang pertama kita bisa lihat dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 15. Di situ dikatakan berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Jadi yang pertama yang Tuhan mau untuk kita melewati, menghadapi setiap kesesakan yang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi di tengah situasi dan kondisi yang sama-sama kita lewati. Situasi dan kondisi yang tidak menentu sampai dengan hari ini. Yang pertama Tuhan mau supaya saudara dan saya berseru kepada Tuhan. Ini dia. Ya, berseru kepada Tuhan, ya, bukan menggerutu kepada Tuhan. Nah, ini beda ya. Kalau kita berseru kepada Tuhan, itu artinya kita diminta atau kita punya respon, kita punya reaksi, betul-betul berseru, dengan kata lain berharap, bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan, dan kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita menggerutu, orang tuh kalau biasanya menggerutu tuh kalimat yang suka keluar tuh gini. Kenapa begini sih? Harusnya kan? Nah itu dia. Kenapa begini sih? Harusnya kan? Nah itu seringkali menggerutu. Bahkan seringkali orang menggerutu, beberapa suka berkata, kalau Tuhan itu baik Pak, kenapa ini terjadi? Nah kan, berarti dia belum terima tuh situasi dan kondisi yang dialami pada hari-hari ini. Tapi Tuhan mau supaya saudara dan saya bukan menggerutu. Tapi Tuhan mau supaya saudara dan saya berseru kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya dengar sebuah cerita tentang menggerutu. Contoh menggerutu, hal yang sederhana. Ya Bapak Ibu Saudara, tentang menggerutu. Jadi ada seorang yang mau menjemur ikan. Jadi nelayan nih jemur ikan dia ceritanya. Dan pada waktu dia sedang menjemur ikannya, tiba-tiba dia lihat ke langit, wah langit cerah. Jadi dia jemur ikannya. Lalu singkat cerita, gak lama kemudian tiba-tiba awannya mendung, saudara. Lalu dia beresin lagi semua ikan yang begitu banyak. Dan dia masukin lagi ke rumahnya, saudara. Dan singkat cerita, awannya terang lagi, saudara. Lalu dia beresin lagi itu ikan-ikannya. Lalu singkat cerita, mendung lagi. Dia pikir, waduh ini takut hujan. Dia beresin lagi ikan-ikannya, saudara. Dan beberapa waktu lamanya, gak lama kemudian, terang lagi, saudara. Lalu dia keluarin lagi ikan-ikannya. Lalu dia melihat ke langit karena capek. Keluar masuk. Dia capek, dia lihat ke langit dan berkata, Tuhan, kalau Tuhan tidak pintar atur cuaca, Tuhan turun ke sini jemur ikan. Biar saya yang naik atur cuaca. Nah ini gambaran orang yang suka menggerutu. Yang artinya begini, seolah-olah dia lebih bisa, dia lebih hebat, dia lebih mengerti dari Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya. Makanya orang suka menggerutukan, kalau Tuhan itu baik, harusnya kan begini nih Pak. Kondisinya nggak begini nih sekarang. Kalau Tuhan itu baik, harusnya nggak begini nih. Nah saya mau beritahu hari ini, udahlah, berhenti dengan menggerutunya kita. Kenapa? Karena menggerutu tidak menghasilkan apa-apa dalam kehidupan. Tapi berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Dan berseru kepada Tuhan, masuk ke dalam pintu kamar kita, masuk dalam kamar kita, tutup pintu, jendela, berserulah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan betul-betul sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita. Tapi seringkali kita lebih banyak berserunya di sosmed daripada berseru kepada Tuhan. Kita suka tulis status di sosmed, Tuhan tolong, ya. Kita suka tulis status. Tapi hari ini saya mau beritahu, berserulah kepada Tuhan. Karena orang yang berseru kepada Tuhan, dia betul-betul
menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, itu poin yang pertama, cara menghadapi atau melewati kesesakan dalam kehidupan. Alkitab tuliskan, berserulah kepadaku. Yang kedua, saudara bisa lihat dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-24. Sekali lagi, Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-10 ya. Amsal 24 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi yang kedua, di masa kesesakan, Tuhan mau supaya saudara dan saya jangan tawar hati. Ya, Tuhan mau supaya saudara dan saya jangan tawar hati. Saudara, saya mengerti di tengah situasi dan kondisi yang sama-sama kita alami pada hari ini, kita melewati satu situasi dan kondisi yang tidak ada kepastian sama sekali. Seolah-olah hari ini kita lihat ada pengharapan, kita lihat berita ada pengharapan, lalu nggak lama kemudian berita itu dipatahkan lagi. Lalu kita lihat lagi, wah ini ada harapan lagi, nggak lama kemudian dipatahkan lagi. Kita ada di tengah situasi dan kondisi yang tidak pasti, tidak menentu. Dan saya mau beritahu buat setiap kita bahwa ketidakpastian akan seringkali mengikis setiap harapan dalam kehidupan setiap kita. Tetapi di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah situasi yang tidak pasti, di tengah situasi dan kondisi di mana kita mengalami kesesakan dalam kehidupan, Alkitab mengajar kita, firman Tuhan mengajar kita, dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi jangan pernah izinkan tawar hati. Jangan pernah izinkan hati kita mengalami yang namanya tawar dalam kita melewati setiap situasi dan kondisi yang sama-sama kita alami pada hari ini. Kita ada dalam potensi tawar hati, ya. Kita ada dalam potensi tawar hati. Kenapa? Karena mungkin pada saat ini kita minta tolong sama orang-orang di sekeliling kita. Karena semua kita melewati hal yang sama. Mungkin orang-orang yang kita minta tolong, mereka juga tidak bisa tolong kita. Lalu kita berkata, loh kok kamu nggak tolong saya, padahal dulu kamu saya tolong, dan lain sebagainya. Nah, kalau reaksi kita salah, kita bisa saja tawar hati. Kita bisa tawar hati sama manusia, bahkan kita juga bisa tawar hati sama Tuhan, karena kita berpikir, kenapa kok Tuhan juga belum tolong saya sampai hari ini. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan tawar hati. Kalau kita tawar hati dalam melewati masa-masa kesesakan, maka yang terjadi adalah firman Tuhan berkata, kecillah kekuatanmu. Orang tuh kalau udah tawar hati, saudara, ya udah males ngapa-ngapain, udah males ngapa-ngapain. Bahkan orang kalau udah tawar hati, udah kecewa, bisa-bisa, ya ini saya mau beritahu, imunitas tubuhnya bisa turun. Padahal hari-hari ini di tengah situasi dan kondisi seperti ini dibutuhkan imunitas tubuh yang kuat. Nah, kalau udah imunitas tubuhnya turun, maka segala jenis penyakit bisa masuk ke dalam tubuhnya. Hari ini Alkitab mengajar kita jangan tawar hati. Jangan jadi patah hati kita. Jangan jadi kita jadi pribadi yang pasrah sama situasi. Tuhan tidak mau saudara dan saya pasrah, tapi Tuhan mau supaya saudara dan saya berserah kepada Tuhan. Jangan tawar hati. Saya mengerti Bapak Ibu, di tengah situasi yang seperti ini sangat berpotensi. Kalau kita nggak betul-betul jaga hati kita, sangat berpotensi untuk kita tawar hati dalam kehidupan. Saya melihat di Alkitab, ada satu tokoh yang luar biasa, namanya Ishak. Di dalam perjalanan kehidupannya, Ishak pernah mengalami masa kekeringan. Ishak pernah melewati masa kelaparan. Dan kita tahu ketika Ishak melewati masa-masa itu, saudara, dalam kitab Kejadian saya membaca, ada satu ayat di mana dituliskan Ishak menabur. Nah, dari kata menabur itu saya simpulkan hal yang sederhana saja, bahwa Ishak di tengah masa kesulitan, di tengah masa kekeringan, di tengah masa kelaparan, dia pergi ke ladang dan menabur benih. Artinya Ishak pergi ke ladang, Ishak bekerja, Ishak melakukan sesuatu.
Dengan kata lain, Ishak tidak tawar hati melewati segala sesuatu. Ishak tidak berputus asa dalam melewati segala sesuatu yang dia alami pada waktu itu. Tetapi Ishak tetap pergi ke ladang dan menabur benih. Ishak tetap pergi ke ladang dan bekerja, mengerjakan sesuatu. Nah, orang kalau sudah tawar hati, saudara, udah malas ngapa-ngapain, ya, malas ibadah, bisa juga, malas apalagi, malas bekerja, bisa juga, malas belajar, bisa juga. Orang kalau udah tawar hati, malas, nggak mau berbuat apa-apa, bahkan jadi pasrah dan berkata, udahlah, begini aja lah, terserah aja deh, mau bagaimana aja deh, dia pasrah dalam kehidupan. Tetapi kalau kita belajar dari Ishak, di tengah situasi dan kondisi kelaparan, masa-masa kekeringan yang dia lewati, dia tetap pergi ke ladang, dia tetap menabur benih. Dengan kata lain, Ishak tidak berputus asa di tengah situasi dan kondisi yang dia alami. Makanya firman Tuhan berkata, jangan sampai tawar hati. Saudara, beberapa rekan saya sempat mengalami tawar hati. Apalagi sekarang kan ibadah lewat online. Kita yang biasanya khotbah ketemu orang, sekarang ketemunya kamera. Nggak banyak yang mudah beradaptasi dengan hal ini, Bapak Ibu. Kami para hamba-hamba Tuhan nggak banyak yang mudah bisa beradaptasi dengan hal yang seperti ini. Beberapa rekan-rekan saya berputus asa sambil berkata, udahlah saya nggak mau terima undangan khotbah dulu deh, selama masih khotbah di depan kamera. Saya nggak mau terima dulu deh selama masih khotbah, cuman ngeliatin layar yang ada seperti lewat aplikasi di Zoom. Saya bertemu dengan beberapa di antara mereka, saya cuma bisa bilang, endahlah, situasi ini, apapun situasi dan kondisinya, Injil harus tetap diberitakan. Jadi ayo upgrade diri kita, semangat lagi. Bisa. Pasti Tuhan memberikan kekuatan buat setiap kita. Saya bersyukur beberapa di antara mereka mulai bangkit, mulai belajar lagi, mulai menimba ilmu lagi, latihan lagi. Karena tidak mudah yang biasa ngomong di hadapan orang-orang, sekarang cuma di hadapan kamera saja. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mulai putus asa hari-hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mulai patah hati melewati semua yang terjadi. Tapi pagi ini sama-sama kita berdoa. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam diri kita menguatkan setiap kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita, dia menolong setiap saudara dan saya untuk tidak berputus asa, untuk tidak tawar hati dalam melewati situasi dan kondisi yang terjadi pada hari-hari ini. Satu kata yang luar biasa, saya pernah ketemu kata antusias. Jadi kata antusias itu ternyata akar katanya entheos, yang artinya Tuhan di dalam. Ya, saya percaya orang Kristen, orang percaya yang kita percaya bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita seharusnya adalah orang yang tidak mudah untuk berputus asa. Karena kalau kita izinkan Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menolong, Roh Kudus menghibur kita, maka ada kekuatan yang baru melewati setiap kesesakan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir ada dalam kitab Roma pasal 12, ayatnya yang ke-12. Ya, Roma pasal 12, ayat yang ke-12. Ini yang terakhir. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, yang ketiga Alkitab mengajar kita, sabarlah dalam kesesakan. Jadi cara menghadapi kesesakan, yang pertama, berserulah kepada Tuhan. Yang kedua, jangan sampai tawar hati atau jangan tawar hati dalam kesesakan. Yang ketiga, Alkitab mengajar kita, sabarlah dalam kesesakan. Kita diminta untuk sabar.
Artinya menahan diri. Kalau perlu, saudara sampai harus terima bahwa nggak perlu buru-buru atau tergesa-gesa melewati masa kesesakan ini. Pertanyaannya sederhana, Pak, kenapa? Semua kita pengen buru-buru selesai nih. Semua kita pengen buru-buru beres semuanya. Tapi saya percaya, ada keindahan kok di balik kesesakan yang kita alami hari-hari ini. Ada keindahan kok di balik situasi dan kondisi kesulitan yang kita alami pada hari-hari ini. Coba kita introspeksi ke dalam, introspeksi sederhana. Kalau saya diizinkan bertanya, saya cuma mau tanya satu hal buat setiap Bapak Ibu Saudara. Ada nggak di antara kita yang merasa begini, skill kita tuh nambah di masa pandemi? Ya, kemampuan kita itu bertambah di masa pandemi. Entah itu kemampuan natural kita, atau juga mungkin dalam hal karakter kita, dalam hal pengharapan kita kepada Tuhan, dalam hal iman kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, kalau kita bisa meresponi semua ini dengan benar, pasti ada yang nambah, saudara. Pasti ada yang nambah. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu orang yang gak pernah bisa masak. Tapi karena kondisinya seperti ini, mau tidak mau mereka masak. Dan singkat cerita, ternyata masakannya enak. Dan dia bisa jualan dengan baik. Dan dari hasil jualan makanannya itu, itulah yang bisa menghidupi kebutuhan hidup mereka hari per hari, saudara. Jadi ternyata masa sulit, masa kesesakan, beberapa orang menemukan potensinya di dalam. Beberapa orang menemukan kekuatannya di dalam. Beberapa orang memiliki iman yang lebih kuat dalam perjalanan kehidupannya. Beberapa orang mulai mengalami kekuatan dalam karakter, dalam perjalanan kehidupannya. Jadi ternyata ada hal-hal yang luar biasa yang kita temukan di tengah kesesakan yang sama-sama kita alami hari ini. Itu makanya Alkitab mengajar kita dalam kesesakan, sabar. Kenapa? Karena pasti ada yang kita pelajari di dalamnya. Pasti ada keindahan yang kita temukan di dalamnya. Pasti. Sabarlah dalam kesesakan. Itu yang Tuhan mau saudara dan saya meresponi, melewati, menghadapi setiap kesesakan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal yang Alkitab katakan cara menghadapi kesesakan dalam kehidupan. Yang pertama, kita diminta untuk berseru kepada Tuhan. Bukan menggerutu, tapi berseru kepada Tuhan. Yang kedua, kita diminta jangan berputus asa. Jangan tawar hati dalam menghadapi kesesakan. Yang ketiga, kita diminta sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Karena di balik kesesakan, di balik kesulitan, di balik tekanan yang kita alami, saya percaya ada banyak pembelajaran, ada banyak pengupgradean, peningkatan, kualitas, baik iman, skill, karakter, integritas yang ada di dalam diri setiap kita. Hadapi kesesakan dalam kehidupan bukan dengan cara yang lain, tapi hadapilah dengan cara yang firman Tuhan telah sediakan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur pada hari ini. Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih firman-Mu mengajar setiap kami untuk melewati setiap kesesakan yang terjadi. Bapa, aku berdoa ampuni setiap kami. Kalau di beberapa waktu yang lampau, kami sering kali menggerutu ya Tuhan. Tetapi hari ini kami mengerti. Kami harus senantiasa berseru kepada Tuhan, bersyukur terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari-hari ini mulai berputus asa, mulai tawar hati. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Roh Kudus ada dalam kehidupan setiap kami. Engkau memberikan kami pertolongan, Engkau memberikan kami penghiburan, Engkau memberikan kepada setiap kami kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Engkau juga mengajar kami untuk kami sabar dalam kesesakan. Karena kami percaya di tengah kesesakan yang kami alami, ada hal-hal yang indah yang bisa kami nikmati dan kami pelajari dalam kehidupan. Roh Kudus berikan kami kekuatan untuk kami boleh sabar melewati segala sesuatu yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruhnya anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka, rumah tangga mereka ya Tuhan, studi mereka, apapun yang mereka buat Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan Kau jadikan berhasil seturut dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada hari ini. Harapan saya bisa menjadi berkat, menjadi kekuatan buat setiap kita semua. Sampai bertemu kembali dalam ibadah online GBI House of Joy. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, kembali ibadah kita sudah selesai dan kita sama-sama akan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama dan kita akan menerima berkat yang terbaik daripada Bapa di surga. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami telah selesai beribadah dan hamba-Mu berdoa, bersyafaat untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Mari Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka bekerja dengan semangat dan keberhasilan. Karena kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Kami mau akhiri ibadah kami dan kami mau terima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu, saudara, Bapak Ibu semua, arahkan hatimu dan wajahmu pada Bapa di surga. Terimalah berkat yang terbaik daripada Bapa di dalam Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.